Para siswa sekalian dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali di Rumah Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, ya masih berkaitan dengan ukuran penyebaran data. Ya, saat ini kita akan menggunakan cara yang lain untuk menghitung ragam dan simpangan baku. Ya, kalau yang lalu menghitung ragam simpangan baku, kita menggunakan rumus S pangkat 2 sama dengan sigma Fi kali Xi kurang X rata pangkat 2 per N, atau S sama dengan akar pangkat 2 dari sigma Fi kali Xi kurang X rata pangkat 2 per N. Ini rumus yang kita gunakan yang lalu dalam menentukan simpangan baku. Saat ini kita akan menggunakan cara yang lain yang jauh lebih mudah untuk menghitung simpangan baku, yaitu dengan cara coding. Ya, rumusnya seperti ini. S sama dengan P kali akar pangkat 2 dari sigma Fi kali Ci pangkat 2 per N dikurang sigma Fi kali Ci per N pangkat 2. Kelihatan rumusnya ini seperti lebih rumit dibanding rumus yang pertama. Tapi kita ada pengalaman yang lalu bahwa sebenarnya rumus yang pertama cukup susah digunakan, mudah diingat tapi sulit digunakan. Jadi hari ini kita menggunakan sepertinya ini rumus yang sulit tapi mudah digunakan. Perhatikan baik-baik bahwa sebenarnya waktu kita menentukan rata-rata dengan menggunakan cara coding, bahwa ada kode-kode 0, 1, 2 dan seterusnya. Sebenarnya itu Xi kurang X rata per P, yaitu hasilnya sama dengan 1, 2 dan seterusnya. Jadi ini tinggal Xi-nya berapa, X ratanya tetap. Sehingga setelah dibagi dengan P, itulah kodenya. Sehingga Xi kurang X rata sebenarnya sama dengan P kali Ci. Sehingga kalau dikuadratkan menjadi P pangkat 2 kali Ci pangkat 2. Sehingga kalau diproses ini kita akan mendapatkan akar pangkat 2 dari P pangkat 2. Di dalam tanda akar ini muncul P pangkat 2, sehingga setelah kita akarkan keluar P-nya. C-nya tetap kuadrat. Inilah rumus yang kita gunakan hari ini, yaitu cara coding. Jadi keterangan-keterangan yang kita gunakan yang lalu masih sama. Jadi S pangkat 2 itu ragam. Rumus ragam saya tidak munculkan lagi di sini karena sebenarnya ragam sama saja dengan simpangan baku, hanya diakarkan saja. Jadi S simpangan baku atau standar deviasi, Fi itu frekuensi kelas Ki, Xi nilai tengah kelas Ki, Ci kode kelas Ki. Ini yang muncul hari ini. X garis rataan atau min, P panjang kelas. Ini juga dimunculkan saat ini. N jumlah semua data. Contoh yang muncul ini sama dengan contoh yang lalu. Jadi simpangan bakunya dan ragamnya kita dapatkan yang lalu. Ini tidak perlu dijelaskan lagi. Yang mau diketahui bahwa sebenarnya ini menggunakan rumus yang lalu ini 2 kali diproses. Pertama, mencari dulu rataannya atau minnya, kemudian setelah itu kasih masuk ke proses yang kedua untuk menentukan simpangan baku. Dan ini cukup panjang dan memakan waktu yang lama. Jadi yang lalu kita dapatkan bahwa simpangan baku dari data ini adalah 13,2688. Mari kita lihat cara yang kedua, yaitu cara coding untuk menentukan simpangan baku. Tabelnya tinggal begini. Artinya kita di sini tidak diminta untuk menghitung rata-rata atau min. Cukup kita kasih bikin kolom kode di mana frekuensi yang paling kelas yang frekuensinya paling besar
itu yang bagus kita kasih kode 0 supaya kita bekerja dengan angka-angka yang lebih kecil. Jadi kalau di sini 0 berarti sebelum 0 itu min 1, sebelum min 1 min 2, sebelum min 2 min 3, sebelum min 3 min 4 dan seterusnya ini. Setelah 0 1, setelah 1 2. Nah, tapi bukan berarti bahwa ya, ini yang wajib dikasih kode 0, boleh yang lain, bisa juga ini yang kelas 61 sampai 70 bisa dikasih kode 0. Artinya kalau di sini 0 berarti min 1, min 2, min 3. Ke bawah 1, 2, 3. Nah, mari kita masukkan dalam rumus. Jadi rumusnya adalah S sama dengan P kali akar pangkat 2 dari sigma FI kali CI pangkat 2 per N kurang sigma FI kali CI per N pangkat 2. Nah, di mana sebelumnya kita ketahui bahwa kolom FI kali CI jadi 4 kali min 4, nah, mudah, tidak perlu pakai kalkulator. 3 kali min 3 tidak perlu pakai kalkulator. Nah, begitu juga ini FI kali CI pangkat 2, 4 kali 4 min 4 pangkat 2 64, 3 kali min 3 pangkat 2, 3 kali 9 27, 11 kali min 2 pangkat 2, 11 kali 4 sama dengan 44 dan seterusnya. Ya, ini juga tidak susah dalam menjumlahkan. 15 tambah 6 21 langsung habis dengan ini min 21. Tinggal min 16 kurang 9 min 25 kurang 22 min 47. Nah, begitu juga ini mudah dihitung. Nah, setelah dimasukkan dalam rumus, jadi sigma FI kali CI pangkat 2 nilainya sama dengan 183. Lalu ini nanti dibagi dengan 90. Terus dikurang min 47 per 90 pangkat 2. Itulah sigma FI kali CI per N pangkat 2. Setelah kita hitung, hasilnya adalah 13,2688 sama dengan perhitungan kita yang lalu yang menurut saya ini cukup rumit, yang diawali dengan menentukan dulu rataan hitungnya atau minnya, lalu masukkan ke kolom-kolom ini. Ya, kalau kita tidak menggunakan alat hitung atau kalkulator, ya saya kira ini cukup susah. Jadi simpangan baku yang kita dapatkan yang lalu adalah 13,2688. Ya. Perhatikan baik-baik bahwa untuk menentukan ukuran penyebaran data yaitu simpangan baku, sebenarnya ini hanya tergantung dari frekuensi. Jadi untuk menentukan apakah data itu menyebar atau tidak, kita hanya melihat dari frekuensinya, bukan ukuran datanya. Ya, yang lalu saya sudah kasih tugas mandiri menggunakan data kelahiran, bulan dan tanggal. Ya, pasti beda-beda datanya, tapi frekuensinya sama, sehingga ya saya yakin bahwa simpangan bakunya sama, karena simpangan baku hanya bergantung pada frekuensi. Mari kita lihat perhitungannya di Excel. Ya. Nah, di sini saya sudah menggunakan rumus-rumus yang ada di Excel. Ya, yang data yang kita hitung tadi adalah datanya mulai dari 31. Jadi saya masukkan di sini 31. Maka yang lain ini otomatis berubah seperti data yang kita hitung sebelumnya. Frekuensinya tetap, ini saya tidak akan ubah-ubah. Jadi ini bukan rumus ya, tapi ini rumus, yaitu saya ambil ini 31 tambah 40 bagi 2, 35,5 dan seterusnya. Jadi ini rumusnya ada di sini. Ini juga rumus dan seterusnya ini ke sana. Ini rumus. Jadi kalau saya ganti-ganti di sini, jadi ingat bahwa ini cara yang pertama, ini cara coding yang kita pelajari hari ini. Kalau saya ganti-ganti ini datanya, umpamanya katakanlah 72. Data awalnya 72. Data awalnya 72, ya tetap ini tidak berubah, ini rumus ini di dalam ini. Ya, kalau di sini kita ganti yang lain,
misalnya 985. Ini besar sekali. Jadi ini yang paten di sini adalah frekuensinya, kemudian panjang kelasnya. Panjang kelasnya ini 10. Nah, ini tetap. Hasilnya sama. Jadi coba perhatikan baik-baik bahwa di sini yang kita kasih kode 0 adalah yang ini 21, tapi kalau saya ubah menjadi yang ini, yang frekuensinya 33, ini saya kasih kode 0. Perhatikan apakah dia berubah datanya? Ya, berubah ya. Ini berubah di sini. Berarti sini -1. Jadi untuk sementara ini berubah-ubah karena ini diubah apa namanya, kodenya dirubah. Ini -2, terus ini -3, ini -4, sini 1 2. Nah, kembali sama lagi ya, ini juga sama juga ini 183 ya. Jadi walaupun diubah-ubah datanya, ini juga kolom CI, walaupun ini dirubah-rubah tetap saja namanya simpangan baku sama ya. Coba kita lihat PR-nya yang lalu. PR-nya yang lalu harusnya jawabannya sama semua. Jadi saya sudah periksa bahwa jawaban tugas mandiri yang lalu, yang datanya seperti ini, frekuensinya seperti ini, frekuensinya ini sudah, ini paten ini tidak bisa berubah ini. Yang bisa berubah adalah data awalnya sesuai dengan data bulan kelahiran dan tanggal kelahiran. Jadi kalau saya ubah-ubah di sini, maupun sini umpamanya 53, ya tetap saja simpangan bakunya 12,0075. Ya, kita sudah patenkan yang lalu, ini banyak kelas ini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian panjang kelasnya 9. Nah, ini tidak boleh dirubah. Coba kita ganti ini kodenya. Saya mau yang dikasih kode 0 ini umpamanya ini yang frekuensi 15. Kode 0 berarti sini -1, sini -2. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, apakah hasilnya sama? Ya, tetap saja. Jadi sekali lagi bahwa untuk ukuran penyebaran itu tidak tergantung dari nilainya, tidak tergantung dari data-data yang dimasukkan atau nilai, tapi dia bergantung sama frekuensi. Jadi kalau frekuensinya berubah berarti simpangan bakunya berubah, tapi kalau hanya data-data yang berubah maka simpangan bakunya tetap, karena simpangan baku hanya bergantung sama frekuensi. Demikian pembahasan kita pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan simpangan baku. Sekian dan terima kasih.